Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wisnu Ardianto. Kita maju bersama. Yeah, yo! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Wisnu Ardianto. Hari ini kita bakal membahas salah satu isu paling kontroversial di India. Sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi kenyataannya sangat rumit. Kenapa sapi bisa jadi masalah besar di India? Kenapa hewan yang di banyak negara dianggap biasa justru menjadi konflik sosial, politik, bahkan kekerasan? Apa hubungannya sapi dengan agama Hindu? Kenapa ada peraturan yang sangat ketat? Dan bagaimana dampaknya bagi ekonomi rakyat kecil sampai hubungan antar komunitas? Kita akan bongkar semuanya dari awal sampai akhir dalam pembahasan kali ini. Jadi duduk santai dan mari kita mulai. Untuk memahami masalah sapi di India hari ini, kita harus kembali jauh ke belakang. Dalam banyak tradisi Hindu, sapi dianggap hewan suci, bukan untuk disembah, tapi dihormati. Alasannya, sapi memberi susu yang dianggap simbol kehidupan. Dalam teks-teks Veda, sapi digambarkan sebagai seorang ibu dari sumber kemakmuran. Dewi-dewi seperti Kamadhenu digambarkan sebagai sapi surgawi yang memberi berkah. Jadi, sapi bukan hanya hewan, tapi simbol kesucian, kelimpahan, dan non-kekerasan. Di India kuno, sapi itu aset ekonomi. Mereka digunakan untuk membajak sawah, memberi susu, produksi pupuk, tenaga transportasi, sehingga sapi punya banyak nilai praktis, bukan cuma spiritual. Saat Inggris masuk, banyak kebijakan terkait peternakan dan perdagangan berubah. Di beberapa wilayah, mulai muncul konflik antar komunitas Hindu yang menganggap sapi suci dan Muslim yang secara budaya tidak memiliki larangan untuk mengkonsumsi daging sapi. Dari sinilah, bibit gesekan sosial mulai membesar. Jadi, dari awal, sapi sudah punya nilai religius, ekonomi, dan simbolik. Tapi benih masalah sebenarnya tumbuh nanti saat isu ini masuk ke ranah politik. Pada abad ke-19, muncul organisasi-organisasi yang mengkampanyekan pelarangan pemotongan sapi. Ini bukan sekedar gerakan moral, tapi juga gerakan identitas menunjukkan siapa mayoritas. Beberapa kerusuhan pada masa kolonial terjadi karena isu sapi. Setelah India merdeka, ada perdebatan besar. Haruskah pemotongan sapi dilarang secara nasional? Dan pada akhirnya, mereka membuat kompromi. Larangan pemotongan sapi tidak dimasukkan sebagai hak konstitusional, tetapi dicatat sebagai direktif prinsipal, semacam anjuran bagi negara bagian. Artinya, tiap negara bagian bebas membuat aturannya sendiri. Pada tahun 1966, demonstrasi besar terjadi. Tuntutan larangan nasional sempat memuncak. Ratusan ribu orang berdemo di parlemen, terjadi bentrokan besar, dan ada korban jiwa. Ini pertama kalinya sapi menjadi krisis nasional. Dan dari sinilah, sapi berubah dari simbol spiritual menjadi instrumen politik. Isu budaya berubah menjadi magnet kekuatan politik. Karena setiap negara bagian punya aturan masing-masing, hukum sapi di India sangat beragam. Menurut artikel 48 Konstitusi India, pasal ini meminta negara bagian melindungi sapi, anak sapi, dan kerabatnya, dan juga mencegah penyembelihan sapi. Tapi ingat, ini bukan hukum wajib, hanya prinsip negara. Karena sistem peraturan yang berbeda per wilayah, mereka punya aturan masing-masing. Di Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar misalnya, larangan ketat pemotongan sapi, transportasi tanpa izin, bahkan menyimpan daging sapi bisa dipidana. Sedangkan di Kerala, West Bengal, dan Northeast India lebih longgar. Beberapa daerah membolehkan mengkonsumsi daging sapi, dan di Maharashtra dan Karnataka awalnya longgar, lalu diperketat dengan ancaman hukuman tinggi. Beberapa negara bagian menerapkan aturan ekstrim. Bagi mereka yang melanggar, bisa dikenakan tahanan hingga 10 tahun, denda besar, atau jika pembuktian berada di tangan terdakwa. Contoh misalnya, di Haryana, seorang bisa ditangkap hanya karena dicurigai membawa sapi untuk disembelih. Karena aparat sering kesulitan memverifikasi kasus, muncul kelompok vigilante atau gaur raksa, kelompok sipil yang merasa menjaga sapi. Masalahnya, sebagian dari mereka menggunakan kekerasan. Dengan adanya peraturan ini,
Bagi kelompok Muslim dan Dalit, ini sangat berdampak karena banyak dari mereka yang bekerja di industri kulit, perdagangan sapi, dan pekerjaan pembersihan bangkai hewan. Larangan sapi membuat pendapatan mereka turun drastis. Beberapa tahun terakhir, banyak terjadi insiden warga dipukuli karena dituduh membawa sapi. Bahkan, tuduhan palsu terkait sapi bisa menyebabkan kekerasan. Video-video viral tentang vigilante menyerang pedagang sapi, beberapa kasus menelan korban jiwa. Ini memicu ketakutan besar di kalangan minoritas. Partai yang berbasis nasionalisme Hindu sering menjadikan isu sapi sebagai simbol kejayaan budaya Hindu. Ini membuat isu sapi digunakan saat kampanye, dipakai untuk memperkuat dukungan politik, membentuk citra perlindungan sapi, artinya perlindungan budaya. Di daerah pedesaan, peternak kecil paling merasakan dampak. Mereka tidak bisa menjual sapi tua karena larangan, sehingga banyak biaya yang membengkak dan kemudian meninggalkan sapi di jalanan. Karena tidak bisa disembelih dan biaya perawatan mahal, ribuan sapi tua akhirnya dilepas ke jalan. Dampaknya, sapi berkeliaran merusak tanaman, kecelakaan lalu lintas, pemerintah negara bagian kewalahan menampung sapi. India merupakan salah satu produsen kulit terbesar. Larangan sapi membuat industri kekurangan bahan baku dan pekerja tradisional terutama kasta Dalit kehilangan mata pencaharian. Perekonomian lokal yang bergantung pada penjualan sapi juga menurun. Dengan adanya larangan ini, peternak kecil menjadi terjebak. Sapi tidak produktif sama dengan biaya tinggi. Tidak bisa dijual, sama dengan rugi. Tidak dirawat, sama dengan masalah sosial. Banyak LSM menilai aturan sapi tidak adil bagi minoritas, rentan disalahgunakan, bisa dijadikan alat intimidasi. India memiliki banyak budaya. Ada daerah yang secara tradisional memakan daging sapi. Mereka merasa hak budayanya terganggu. Ada laporan bahwa tuduhan sering dilebihkan. Aparat lambat merespon kekerasan vigilante. Ada kasus orang tak bersalah diserang tanpa bukti. Beberapa analis mengatakan, isu sapi di India sekarang mirip isu penistaan agama di Pakistan. Sensitif, politis, dan memicu kekerasan. Ini memancing debat besar di kalangan akademisi dan politisi. Di beberapa kota, kini membuat program manajemen sapi terlantar dengan cara membuat rumah penampungan sapi, subsidi pemeliharaan sapi tua, dan program adopsi sapi. Hasilnya memang belum signifikan, tapi arah menuju solusi jangka panjang. Isu HAM dan perdagangan membuat India semakin disorot dunia. Ada kemungkinan reformasi hukum untuk mencari titik tengah. Setelah kita bahas panjang, kita bisa simpulkan, isu sapi di India bukan hanya soal hewan. Ini soal identitas budaya, politik kekuasaan, ekonomi rakyat kecil, hubungan antar agama, hak asasi, dan masa depan kebijakan negara. Sapi bagi sebagian orang adalah simbol kesucian, bagi sebagian lain sumber ekonomi, dan bagi sebagiannya lagi, isu ini bisa menentukan keselamatan hidup. India menghadapi dilema besar, bagaimana menyeimbangkan nilai budaya dan kenyataan sosial ekonomi. Solusi idealnya adalah kompromi, hukum yang adil, perlindungan hewan yang manusiawi, dan keamanan sosial tanpa diskriminasi. Terima kasih sudah menonton pembahasan panjang ini. Kalau kamu suka konten-konten mendalam seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di komentar topik apa lagi yang menurut kamu ingin kita bedah sama-sama di dalamnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah yo, ayo belajar, ayo jelajah setiap hari, tambah wawasan. Pengetahuan itu seru, tak terbatas waktu.
kalian tuh. Kita maju bersama. Yeah, yo!